Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bahas mengenai measuring satisfaction ya, bagaimana kita mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Nah, tingkat kepuasan kita lanjutkan lagi ya untuk part yang kedua. Kepuasan pelanggan ini sangat berpengaruh ya terhadap pencapaian maksimisasi profit yang jangka panjang sifatnya. Jadi tidak hanya penjualan yang meningkat saja, tapi dalam jangka panjang diharapkan nanti akan mencapai loyalitas pelanggan. Kita harus pertahankan pelanggan yang loyal, karena pelanggan yang loyal itu asalnya dari kepuasan pelanggan yang puas ya. Nah, pengaruhnya pelanggan yang puas itu jadi terhadap terhadap keberhasilan pemasaran itu sangat penting ya. Kenapa? Karena pelanggan yang puas itu bisa mengabarkan kepuasan mereka kepada customer yang lainnya ya. Begitu juga pelanggan yang tidak puas ya akan menyebarluaskannya dengan sangat mudah ya, terutama di zaman apa eh, apa nih sekarang internet yang sangat canggih ya, era informasi yang begitu eh, apa itu namanya, era informasi begitu pesat ya. Nah, itu akan mempermudah menyebarkan berita buruk dan kemudian bisa viral ya. Nah, kalau berita baik juga akan cepat viral ke seluruh dunia bahkan ya. Jadi itu bagi kondisi di era sekarang ini sangat penting ya untuk menjaga kepuasan pelanggan ya. Nah, eh, terutama salah satunya adalah kita harus cepat menanggapi keluhan pelanggan ya. Jadi ada nih hasil penelitian ya bahwa katanya ya, penelitian di masa lalu, jadi dari pelanggan yang tidak puas hanya 20, dari pelanggan tidak puas tuh 25%, hanya sekitar 5% yang mengajukan keluhan. Kemudian hmm, dari yang menyampaikan keluhan tadi 54% dan 70%, antara 54 sampai 70% itu akan memberi kembali dari perusahaan jika keluhan mereka diselesaikan, dan kemudian akan naik menjadi 95% jika pelanggan merasa keluhan mereka diselesaikan dengan cepat. Nah, kemudian di masa dulu gitu ya, pelanggan yang mencapai keluhan pada sebuah perusahaan dan kemudian keluhan mereka itu diselesaikan dengan memuaskan, itu akan menceritakan pengakuan baik yang mereka terima tersebut kepada rata-rata 5 orang lainnya. Nah, itu di masa yang sudah lampau ya, ketika internet belum masif seperti sekarang ini. Nah, kalau saya rasa, ibu rasa kalau untuk saat ini dengan era informasi yang begitu pesat ini, ya sudahlah, entah dari satu pelanggan menjadi bisa menyebar ke seluruh dunia bahkan ya. Jadi itu betul-betul harus dijaga. Itu bagaimana untuk mengatasi ya besarnya dampak buruk dari pelanggan yang tidak puas tadi. Jadi tentu saja pemasar tuh harus menangani pengalaman negatif tadi dengan tepat ya. Nah, kemudian kira-kira prosedurnya bagaimana supaya kita bisa memulihkan nama baik ya, atau mengatasi keluhan tadi. Ini ada beberapa langkah, bisa dengan misalnya membuka hotline gratis, kalau bisa 7 hari 24 jam. Bisa dengan berbagai sarana ya, bisa dengan sosmed, bisa lewat telepon dan sebagainya. Untuk menerima dan menindaklanjutinya. Kita tuh bisa segera menindaklanjuti dan menerima. Kemudian tadi kan buka hotline. Kemudian kita bisa juga yang kedua harus segera menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan itu secepat mungkin. Nah, semakin lambat responnya, semakin besarlah ketidakpuasan yang akan memunculkan berita menjadi lebih tersebar luas lagi. Harus cepat kalau ada keluhan. Kemudian harus bertanggung jawab gitu ya, atas kekecewaan pelanggan tadi. Jadi jangan kalau ada keluhan bertahan dan malah menyalahkan pelanggan gitu ya. Maksudnya lebih proporsional, tetapi eh, apabila itu memang perlu ya kita harus terima saja tanggung jawab itu. Kemudian yang keempat, karyawan yang menangani keluhan itu adalah yang harus yang tadi responsif dan juga
punya empati gitu ya terhadap apa yang dirasakan oleh pelanggan sebagai sebuah kekecewaan. Kemudian harus selesaikan pelanggan itu dengan cepat. Nah, dan usahakan kepuasan pelanggan itu nomor satu ya, karena tadi bisa memberi kabar kepada customer yang lainnya ya. Seringkali pelanggan itu sebetulnya tidak ingin kompensasi sebetulnya, tapi yang penting mungkin kepedulian dari perusahaan untuk meminta maaf gitu kan. Kemudian ya lebih baik lagi yang memberikan kompensasi. Tapi sebetulnya bisa jadi banyak pelanggan yang bukan nomor satu itu kompensasinya. Dan sekarang kita pembahasannya beralih ke kualitas. Ya. Jadi untuk mencapai tadi kepuasan yang pada akhirnya ke loyalitas ya, itu perlu kita memahami eh, apa itu kualitas ya, atau what is quality. Kualitas adalah is the totality of features ya. Jadi of features jadi totalitas fitur and karakteristik, jadi totalitas fitur maupun karakteristik dari sebuah produk atau jasa ya. eh, yang bergantung pada kemampuannya, beyond its ability, yang bergantung pada kemampuannya to satisfy, untuk memuaskan ya state or implied needs, kebutuhan, baik itu kebutuhan yang dinyatakan dengan jelas ya oleh pelanggan maupun kebutuhan yang tersirat ya tidak dinyatakan secara secara jelas, secara nyata ya, istilah tersirat gitu ya. Yang tersirat kan ada yang tersurat dan yang tersirat. Tersurat itu nyata, tadi state needs, tapi yang tersirat itu implied needs. Nah, kita harus bisa memahami ya, maksudnya total total karakteristik dan total fitur dari produk dan jasa yang eh, kita upayakan itu semua bisa memiliki kemampuan untuk memuaskan dari kebutuhan dari konsumen, dari customer. Nah, kemudian kita juga harus usahakan untuk eh, memaksimumkan customer lifetime value. Jadi, ini ada istilah nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan. Maximizing customer lifetime value. Jadi ada istilah CLV atau customer lifetime value. Apa yang masuk ke dalam um, nilai seumur hidup pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value. Itu ada customer profitability, customer equity, dan lifetime value. Apa yang dimaksud dengan customer lifetime value? Hmm, yang kita bahas ya di dalam customer life cycle, customer lifetime value ini adalah bagaimana nilai seumur hidup pelanggan ini tergantung kepada tiga hal ini, ya. Kepada tiga hal: customer value, customer equity, dan lifetime value. Yang pertama adalah customer profitability. Customer profitability itu adalah, atau nama lainnya adalah profitabilitas pelanggan, atau kita mungkin sebagai customer yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kita. Itu bisa orang, individu, atau rumah tangga. Itu juga bisa pelanggan yang bersifat perusahaan yang sifatnya itu lifetime, seumur hidup, sehingga bisa menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat menarik, menjual, dan lain. Jadi pelanggan yang bagaimana yang bisa kita anggap sebagai menghasilkan nilai seumur hidup pelanggan adalah pelanggan yang bisa mendatangkan profit untuk perusahaan, yaitu aliran pendapatannya kita itu lebih besar daripada aliran biaya keluar oleh perusahaan terhadap penawaran. Profitabilitas pelanggan
Kemudian ada ini alat-alat analisisnya, tapi kita tidak terlalu dalam ya. Namanya analisis profitabilitas pelanggan atau CPA, Customer Profitability Analysis. Bisa dengan menggunakan X. Kemudian ada juga cara mengukurnya, cara mengestimasinya. Nah, sekarang kita langsung aja ke CRM, Customer Relationship Management. Nah, untuk tadi mempertahankan pelanggan yang loyal, ya, ini ada catatan ya, keuntungannya mempertahankan pelanggan. Catatan yang menarik kan itu di akhir itu. Jadi kita lebih untung ya, atau lebih murah kita mempertahankan pelanggan yang loyal dibandingkan kita biaya untuk kita mendapatkan pelanggan yang baru. Ya, jadi lebih baik kita bekerja keras untuk mempertahankan pelanggan yang loyal tadi ya. Dan bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan membangun yang disebut dengan atau dikenal dengan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, Customer Relationship Management. Apa yang dimaksud dengan CRM? CRM is the process of carefully managing detailed information. Jadi kita melakukan suatu pengelolaan terhadap informasi yang detail tentang pelanggan ya, secara individu itu, and all customer, seluruh pelanggan, touch point, and all customer touch point to maximize customer loyalty. Jadi satu proses yang secara hati-hati mengelola managing detail information yang detail dan terperinci about individual customers, tentang individu pelanggan kita, and all customer, dan seluruh customer, and all customer touch points, dan seluruh titik poin, titik sentuh customer. Okay? Titik kontak, sorry. Di sini istilahnya adalah titik kontak, touch point. Touch point itu titik kontak. Jadi kita harus tahu betul mengenai pelanggan customer kita, data-data rincinya, dan juga seluruh titik kontak pelanggan touch point-nya ya, untuk bagaimana untuk memaksimisasikan loyalitas pelanggan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan touch point atau titik itu apa saja? Ini yang bagaimana kita berinteraksi lebih dekat dengan pelanggannya. Yang pertama kali pelanggan melakukan kontaknya, misalnya di tempat, kalau di hotel itu misalnya di titik kontaknya itu ada di reservasi ya. Jadi kalau pelanggan datang pertama kali, titik kontaknya pasti ada di reservasi. Nah, di reservasi itulah kita harus maksimumkan gali gitu ya mengenai pelanggan kita. Kemudian ketika di check-in, ketika check-out, ya, kemudian layanan kamar, layanan bisnis, fasilitas yang disediakan seseorang juga, misalnya ada layanan laundry, ya, di layanan laundrynya, di restorannya, gitu ya. Nah, itu adalah titik-titik kontak yang harus dikelola dengan baik supaya customer loyalty kita tetap bisa lebih maksimal. Nah, kemudian ada contoh lagi position. Position ini memiliki titik kontak dengan cara sentuhan pribadi kepada pelanggan yang datang. Jadi dengan menyapa namanya, menyapa secara hangat gitu ya, kalau pelanggan datang. Atau bahkan ketika sudah melakukan reservasi, menyapa dengan namanya gitu ya, sehingga terasa seperti lebih dekat. Ya, kemudian
Bisa juga katanya di sini ada titik kontak yang seringkali dilupakan atau tidak dikenal. Seperti misalnya di perempatan ya, di mana pelanggan itu lebih memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran, misalnya, atau bisa lah. Contohnya ya, kontak. Kemudian juga kita harus punya fasilitasnya itu database pelanggan kita, ya, sehingga kita punya informasi yang lebih terperinci tentang pelanggan kita. Nah, kemudian ini adalah framework for CRM. Ini adalah kerangka kerja ya di CRM, di Customer Relationship Management, atau dikenal dengan ini yang punya teori ini adalah Papers and Rogers, ya. Dia menetapkan 4 langkah kerja framework atau 4 langkah kerja untuk diterapkan di pemasaran CRM yang menggunakan pemasaran satu-satu, istilahnya pemasaran individual. Ini bisa menggunakan langkah-langkah ini. Jadi 4 langkah untuk pemasaran satu-satu yang menggunakan kerangka kerja untuk membangun relasi, memanage ya, penghubungan. Langkah yang pertama adalah identify prospect and customers. Jadi kita identifikasikan ya, prospek dan pelanggan kita ya, atau kita identifikasi. Caranya bagaimana? Kita harus punya apa namanya? Kita harus punya identifikasi yang jelas mengenai pelanggan kita ya. Sehingga kita tidak perlu memperlakukan semua pelanggan kita dengan istimewa. Jadi hanya benar-benar hanya betul-betul mengejar pelanggan yang apa istilahnya yang menguntungkan, atau kalau istilah yang lebih lebih jelasnya ada pelanggan kaya gitu ya. Jadi kita juga tidak, kalau kita dikatakan sebagai pelanggan adalah raja, apakah semua pelanggan harus kita layani dengan maksimal gitu ya? Itu menurut teori CR itu tidak selalu harus begitu, karena tidak semua pelanggan itu menguntungkan, bahkan kadang menguras biaya. Sehingga kita harus membangun, mempertahankan, dan menggali database mana saja pelanggan-pelanggan yang memang menguntungkan bagi perusahaan, atau kita katakan sebagai pelanggan kaya. Jadi itulah yang disebut dengan pelanggan adalah raja gitu ya. Jadi jangan semua pelanggan kita diperlakukan sebagai raja, belinya berapa dulu gitu ya. Artinya kita tidak merendahkan pelanggan, tetapi memprioritaskan pelanggan yang memang kita kan berbisnis itu pada akhirnya adalah profit. Ya. Dan ini jangan salah paham ya terhadap hal ini, karena banyak pelanggan-pelanggan yang tidak menguntungkan, yang malah nanti ini apa namanya, menghabiskan energi kita. Jadi untuk pelanggan kaya tersebut ya, atau pelanggan yang tadi itu yang kita akan kerja, yang kita explore gitu ya, itu harus tahu titik kontaknya pelanggannya apakah memuaskan mereka. Ini yang kedua, mendiferensiasikan customer. Kita harus bedakan customer by needs, berdasarkan kebutuhan dan nilai terhadap perusahaan. Habiskan banyak usaha kita untuk pelanggan yang paling berguna. Sama dengan terapkan penentuan biaya berdasarkan aktivitas dan hitung nilai sumber hidup pelanggan. Ada nilai sumber hidup pelanggan tadi. Jadi pelanggan ini apakah akan terus-menerus menjadi bisa memberikan, melakukan pembelian terus kepada kita atau tidak. Harus kita tahu itu kebutuhannya apa saja pelanggan tadi,
yang sudah kita identifikasi gitu, ya, yang punya prospek, pelanggan punya prospek, dan nilainya itu seberapa terhadap pelanggan kita, terhadap perusahaan. Kemudian berinteraksi dengan pelanggan per orang, interact to improve knowledge. Dan kita berinteraksi dengan pelanggan tersebut supaya kita punya pengetahuan yang banyak tentang kebutuhan individu mereka. Dan kemudian dibangun ya hubungan yang lebih kuat lagi. Barulah kita merumuskan penawaran yang disesuaikan, kita bisa komunikasikan secara pribadi. Nah ini untuk pemasaran satu-satu ya. Yang first itu pemasaran yang sifatnya lebih individu. Yang keempat, customize for each customer. Jadi setiap pelanggan yang tadi itu, yang kita sudah identifikasi sebagai pelanggan yang membutuhkan kerja, itu di-customize ya. Artinya disesuaikan kebutuhannya untuk masing-masing pelanggan. Mungkin kalau di perbankan pelanggan yang dimaksud ini contohnya adalah customer priority ya, pelanggan yang prioritas. Jadi kita identifikasi siapa pelanggan prioritas kita yang harus kita istimewakan dan kita bedakan kebutuhan mereka dengan pelanggan yang lain secara umum dan bagaimana nilai mereka terhadap perusahaan ya. Kita sering berinteraksi supaya kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita punya pengetahuan yang lebih, itu improve knowledge. Ya. Customize for each customer. Kemudian dikustomisasikan, misalnya mau jam berapa customer tersebut mencairkan dana, gitu kan. Kalau misalnya mereka mencairkan dana di jam berapa, mereka akan ditunggu misalnya ya. Dan kemudian biasanya di hari apa mereka melakukan transaksi tertentu gitu ya yang ingin dilayani secara spesial gitu. Itu adalah pemasaran satu-satu istilahnya. Tapi praktik pemasaran satu ini tidak semuanya cocok ya dipakai untuk semua jenis bisnis gitu ya. Nah, perusahaan yang sifatnya seperti itu biasanya yang tentu saja apa namanya punya database yang baik gitu ya, kemudian informasi yang cukup dan juga mampu untuk melakukan itu. Seperti misalnya untuk pelanggan prioritas di perbankan dia memiliki tempatnya khusus ya, tidak sama, tidak berjejal dengan nasabah yang lain. Seperti itu. Nah, strategi apa supaya kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan? Customer relationship management strategies. Jadi reduce the rate of defection. Jadi kita kurangi tingkat keberalihan pelanggan. Ya, jadi kita kurangi supaya pelanggan jangan sampai terlalu banyak. Jadi, mengurangi tingkat perpindahan pelanggan ke apa namanya produk atau jasa lain. Kita kurangi itu ya, caranya. Bagaimana supaya kita bisa mengurangi itu? Kita harus punya karyawan yang punya pengetahuan yang cukup, yang ramah, kemudian produknya juga tadi sudah bagus ya, produk sudah sesuai dan bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tentu saja juga karyawan yang menangani atau berhubungan langsung dengan pelanggan terutama itu harus karyawan yang terlatih dan terpilih ya. Dan pengetahuannya itu ramah, pengetahuannya banyak dan ramah, pengetahuannya benar-benar menguasai gitu ya, dan juga memiliki ramah ya. Seperti misalnya perbankan sekarang satpam juga kan sudah benar-benar kita tidak, kalau ada apa namanya ada kita ingin pelanggan ingin informasi yang lebih detail, kita tidak perlu menunggu harus bertanya kepada customer service saja, tapi di tahap awal bisa dengan satpam. Semua satpam dilatih dan pengetahuan terhadap produknya tahu semua. Tidak cuma
satpam itu di luar saja menjaga kalau ada yang kaitan dengan keamanan, tapi juga mengetahui persis produk sehingga tidak perlu semuanya mengantri di customer service, gitu ya. Itu supaya itu bisa mengurangi apa keberalihan pelanggan. Kemudian enhance share of wallet, enhance share of wallet ya. Ini enhance share of wallet ini meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet. Ya kan? Maaf, ini sebelumnya tadi reduce the rate of defection. Ini ada increase longevity, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Oh, ini semakin terlibat seorang pelanggan dengan perusahaan, makin besar kemungkinannya untuk tetap punya. Nah, beberapa perusahaan memperlakukan pelanggan mereka sebagai mitra, terutama apabila kita bergerak di pasar B2B, bisnis ke bisnis. Ya. Nah, itu bisa meningkatkan daya tahan bisnis ke bisnis, bisnis yang sifatnya bukan bisnis to end user. Nah, kemudian tadi enhance share of wallet. Nah, ini ada istilah share of wallet. Share market, kalau biasa kita kenal itu pangsa pasar. Nah, ini share of wallet. Share of wallet atau pangsa dompet. Meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan oleh pangsa dompet. Jadi, bagaimana menguras ya dalam tanda kutip dompet pelanggan. Dompet pelanggan bisa dengan meningkatkan penjualan ya, dari pelanggan yang baru dengan mencari pelanggan yang baru, atau justru meningkatkan penjualan dari pelanggan yang lama, yaitu dengan menguras dompet pelanggan yang lama. Maaf ya, kok menguras dompet pelanggan yang lama. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita itu biasanya menawarkan sepeda motor misalnya kepada penggemar Harley Davidson. Pelanggan lama kita, pelanggan lama Harley Davidson itu kan membeli sepeda motor. Tetapi kita akan apa namanya memberikan atau menawarkan ya lebih dari sekedar motor saja. Tapi juga pelanggan lama itu tidak hanya membeli sepeda saja, tapi juga membeli juga sarung tangan. Kemudian kita tawari juga jaket kulit yang ada tulisan Harley misalnya. Helmnya juga beda, gitu kan. Ada helm khusus, ada tulisan Harley. Ada kacamatanya juga. Gitu. Jadi, itu jadi menguras dompetnya pelanggan. Share of money. Nah, kemudian ada juga barang-barang yang berlisensi, ya. Misalnya gelas minum, ada pemantik rokok, ya. Sampai barang-barang yang seperti boneka, handphone, ada handphone maupun seluler. Jadi penawaran-penawaran dari pelanggan lama itu tidak hanya dari produk yang itu saja. Jadi kalau mungkin ditawarkan salonnya juga, tawarkan. Pertama yang ada kaitannya dengan lini produknya, kayak helm kan berkaitan dengan produk sepeda motor. Tapi tidak cukup dengan itu, diperluas lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan produk tersebut, seperti tadi kacamata, ya. Sarung tangan masih berkaitan dengan kacamatanya, itu kan jaket kulit. Terminate low profit customers. Membuat pelanggan yang labanya rendah, berlaba rendah lebih menguntungkan atau menghilangkan. Terminate low profit customers. Jadi, kalau bisa yang pelanggan-pelanggan yang jarang beli, jarang belanja, itu ditingkatkan belanja mereka. Dengan cara bagaimana? Mendorong mereka untuk membeli lagi atau pembeliannya jangan sedikit-sedikit aja gitu. Belanjanya dalam jumlah yang lebih banyak. Menawari
lebih banyak volume pembeliannya. Atau apa tadi pilihannya? Membeli kalau pembeliannya hanya sedikit atau low profit ya, lebih baik ini kan pilihannya membuat pelanggan berlaba-laba lebih menguntungkan atau menghilangkan mereka. Jadi kita kalau tidak bisa didorong untuk belanja, lebih baik daripada ini kita tidak melayani mereka lagi atau melewatkan fitur atau layanan tertentu atau bayar jumlah atau komisi lebih. Ini ada contohnya bank, perusahaan telepon, dan biro perjalanan. Semuanya mengenakan layanan gratis satu kali untuk memastikan tingkat pendapatan minimal. Jadi satu kali gratis silahkan gitu. Kalau enggak, uji coba gratis. Tapi kelihatan benar pelanggan akan terus ada. Kemudian fokus kepada focus more effort on high profit customers. Kita harus fokus mengusahakan fokus usaha kepada pelanggan yang bernilai tinggi. Lebih berfokus effort kita itu kepada high profit customers, pelanggan yang bisa menghasilkan profit kepada kita. Nah, seperti itu. Oh, ini ada customer retention, ya ada hal-hal yang saya catat terhadap retensi customer. Apa ini? Customer retention. Acquisition of customers can cost 5 times more than retaining current customers. Jadi mengakuisisi customer atau mencari customer itu ya, memperoleh customers dapat memakan biaya 5 kali lebih banyak daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi kalau daripada seperti tadi dijelaskan bahwa daripada kita mencari pelanggan yang baru, mengakuisisi pelanggan yang baru, itu biayanya menurut penelitian ini, hasil penelitian 5 kali lebih banyak daripada kalau kita biaya yang kita keluarkan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Mungkin average customer ya, rata-rata kehilangan the average customer losses ya, rata-rata kehilangan pelanggan itu adalah kira-kira 10% of its customer each year. Jadi kehilangan